hamparan hijau yang sejuk. Di bawah langit Semarang yang bersahabat, kami memulai sebuah perjalanan. Selama 9 hari, kami para guru SMK jurusan Agribisnis Tanaman Perkebunan menapaki setiap jengkal lahan perkebunan Tlogo yang dikelola oleh PT Jateng Agro Berdikari. Segalanya bermula dari biji. Dengan hati-hati, kami belajar menyeleksi biji kopi unggul. Menyemai dengan teliti dan merawatnya di persemaian, memastikan pertumbuhan benih yang sehat dan kuat. Setiap benih tumbuh dengan doa dan harapan, menjadi awal kehidupan pohon kopi yang kuat dan sehat. Kami juga melakukan perbanyakan tanaman dengan cara grafting. Kami mempelajari teknik pemotongan, batang bawah dan entres dengan ukuran dan sudut kemiringan yang tepat, serta menutup sambungan dengan plastik sungkup secara rapat agar sambungan berhasil. Selanjutnya, kami melakukan persiapan lahan dan pemetaan untuk penanaman. Sebelum menanam, lahan harus disiapkan dengan perencanaan yang matang. Kami mempelajari bagaimana cara memetakan area dan pola tanam, mengukur jarak tanam yang ideal, serta memperhatikan faktor kesuburan dan kemiringan lahan. Semua dilakukan untuk memberi ruang tumbuh yang optimal bagi setiap pohon kopi. Di tahap penanaman, kami menempatkan bibit ke dalam tanah dengan hati-hati. Posisi, kedalaman, dan arah lereng diperhatikan dengan cermat demi memberi kesempatan terbaik bagi tanaman untuk berakar dan tumbuh subur. Kami belajar mengenali musuh alami tanaman kopi, hama, penyakit, dan gulma. Pengendalian gulma dilakukan secara manual menggunakan sabit dengan cara memotong gulma setinggi 5 cm. Adapun pengendalian secara mekanis dengan menggunakan mesin potong rumput. Selain itu, untuk mengendalikan gulma, menggunakan herbisida jenis posat dengan dosis 80 ml per 16 liter air, disemprotkan menggunakan knapsack elektrik dan mist blower. Pengendalian yang dilakukan secara teknis, yakni membuat paritan 4 persegi sedalam 20 cm, diisi 5 kg belerang, lalu ditutup kembali. Langkah ini untuk membatasi penyebaran serangan ke tanaman lain. Pemangkasan dilakukan untuk menjaga bentuk tanaman, mempercepat pertumbuhan tunas baru, serta mengurangi risiko serangan hama dan penyakit. Pemangkasan pemeliharaan ditujukan untuk membuang cabang mati, terserang penyakit, atau yang tumbuh tidak normal. Sementara pemangkasan peremajaan dilakukan untuk tanaman tua agar bisa tumbuh kembali secara optimal. Setiap guntingan ranting adalah langkah menuju hasil panen yang lebih baik. Dengan teknik pemangkasan yang tepat, tanaman kopi akan tumbuh sehat, produktif, dan lebih mudah dikelola di lapangan. Inilah momen yang selalu dinantikan, panen. Panen dilakukan saat buah telah matang sempurna, ditandai dengan warna merah cerah merata. Pemetikan dilakukan secara selektif. Hanya buah matang yang diambil untuk menjaga kualitas panen. Kami memetik buah kopi merah yang matang sempurna, memastikan setiap petikan dilakukan tanpa merusak ranting dan daun. Setelah dipanen,
buah kopi segera diproses agar cita rasanya tetap terjaga. Proses pasca panen menjadi tahap krusial yang menentukan kualitas akhir biji kopi. Proses ini dimulai dari sortasi, pemilihan buah kopi berdasarkan tingkat kematangan dan kondisi fisik. Hanya buah yang benar-benar merah dan sehat yang dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, pencucian dilakukan menggunakan air bersih untuk memastikan kebersihan sebelum masuk ke proses fermentasi atau pengeringan, tergantung pada metode pengolahan yang digunakan. Baik dengan metode natural, red honey, maupun full wash, semua dilakukan dengan teliti demi kualitas rasa terbaik. Setelah proses pengeringan selesai, biji kopi yang masih berkulit tanduk akan masuk ke tahap pengupasan kulit menggunakan mesin huller, menghasilkan green bean yang siap untuk disortir dan diproses lebih lanjut. Kualitas mesin huller dan cara pengoperasiannya sangat mempengaruhi hasil akhir. Oleh karena itu, pengaturan tekanan dan kecepatan mesin harus disesuaikan agar biji kopi tetap utuh dan kualitasnya terjaga. Setelah keluar dari mesin huller, biji kopi disortir ulang untuk memisahkan biji pecah, kotoran, dan benda asing. Tahapan terakhir roasting atau penyangraian, penggilingan, dan penyeduhan. Proses roasting dilakukan pada suhu 180 hingga 240 derajat Celcius, tergantung profil rasa yang diinginkan. Roasting berfungsi mengembangkan aroma dan karakter rasa kopi yang diinginkan. Light roast untuk rasa buah dan asam, medium untuk balance, dan dark roast untuk rasa pahit dan bold. Setelah roasting, biji kopi harus segera didinginkan agar proses pemanggangan berhenti dan rasanya tetap terjaga. Biji kopi kering atau green beans yang telah di-roasting disortir kembali, lalu dikemas rapi. Inilah bentuk awal kopi siap pasar, menanti perjalanan berikutnya menuju cangkir penikmatnya. Terakhir, kopi diseduh dengan air panas bersuhu ideal. Teknik penyeduhan yang tepat akan mengekstrak cita rasa terbaik dari kopi, menghasilkan minuman berkualitas tinggi, aromatik, seimbang, dan memuaskan. Dan disinilah kami mencicipi hasil kerja keras kami sendiri, secangkir kopi yang lahir dari ketelatenan dan cinta. Dengan adanya program magang berbasis dunia kerja bagi guru SMK yang ada di seluruh Indonesia yang diinisiasi oleh BBPP MPP Pertanian Cianjur bekerja sama dengan PT Jateng Agro Berdikari Semarang, para peserta telah kompeten pada bidang budidaya dan pengolahan kopi, yang dimana diharapkan akan diterapkan di sekolah masing-masing sehingga akan meningkatkan produksi kopi di Indonesia yang tidak hanya berbicara di kancah nasional
tapi mampu bersaing di dunia internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada Balai Pertanian Cianjur yang sudah mempercayakan pada perkebunan Telogo selama ini kegiatan guru-guru hebat dari seluruh Nusantara yang melakukan magang untuk mendalami tentang teknik penanaman kopi sampai pengolahannya di perkebunan Telogo. Kebetulan pada bulan Juni sampai Agustus ini kita sedang panen raya kopi Robusta di perkebunan Telogo. Mudah-mudahan selama melakukan pembelajaran di perkebunan Telogo ini, nanti setelah pulang ke tempat masing-masing mengajar, bagaimana nanti bisa diaplikasikan pada murid-muridnya dan berguna bagi masyarakat sekitar tentunya. Guru hebat yang luar biasa semua dengan lulus kompeten. Mantap. Terima kasih kepada PT Jateng Agro Berdikari dan semua pihak yang telah membuka pintu bagi kami untuk belajar dan bertumbuh.